Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Kemarin kita sudah membicarakan tentang rukun-rukun salat yang 13 dan juga pembagian-pembagian daripada rukun 13 tersebut sudah selesai kita bicarakan. Pada malam hari ini kita akan membicarakan sunat di dalam salat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin. Disunatkan melihat terus-menerus ke tempat sujud sekalipun di dalam atau di samping Ka'bah. Nah, jadi apabila kita sedang sholat, disunatkan kita pandangan mata kita melihat ke tempat sujud. Terus menerus melihat ke tempat sujud. Sekalipun kita sholat di samping Ka'bah atau di dalamnya, ya, di dalam Ka'bah misalnya sholat, tetap kita disunatkan untuk pandangan mata ini ke tempat sujud kita. Orang buta dan orang yang melihat sholat di dalam tempat yang gelap disunatkan juga melihat ke tempat sujud. Orang buta, ya kan, dan orang yang melihat sholat di dalam tempat yang gelap, artinya dalam tempat gelap itu kadang melihat apa-apa, ya kan, tetap disunatkan pandangan mata ini ke tempat sujudnya. Apalagi di tempat yang terang, ya kah? Maksudnya apalagi di tempat yang terang benderang. Sedang di tempat
yang gelap pun ya kan, kada melihat apa-apa kita tetap disunatkan ke pandangan kita ini jangan jauh daripada tempat sujud kita. Karena cara yang seperti itu akan lebih meningkatkan rasa khusyuk. Cara yang seperti itu akan lebih meningkatkan rasa khusyuk di dalam sholat. Dan tempat sujud itu adalah tempat yang termulia. Tempat sujud itu adalah tempat yang termulia. Jadi jangan kemana-mana mata, ya kah? Kalau misalnya ke atas, ya kah? Ke samping kanan kiri, selek ya kah? Ya, jangan. Ya kah? Kalau misalnya mantangan sembahyang di rumah, ya kah? Atap rumah nih belum bapalapon lagi, lalu ke atas melihat sambil ya kah? Sambil berpikir kayak apa cara mempalapon nih? Jangan. Janganlah. Tetap aja fokus ke tempat sujud kita. Dikecualikan ketika mengangkat telunjuk. Dikecualikan ketika mengangkat telunjuk pada saat membaca illallah dalam tahiyat. Nah situ aja ya kah? Jadi sejak awal, sejak kita mengangkat takbiratul ihram, kita disunatkan pandangan mata ke tempat sujud. Sampai akhir sholat, ya kan? Sampai ketika kita mengucapkan di dalam tahiyat itu, asyhadu an la ilaha illallah, anyar ke sini mata kita, ke telunjuknya. Nah. Anyar balik ya kan pandangan mata nih ke telunjuk sampai akhir ya kan sampai salam. Disunatkan melihat kepada ujung telunjuk dan telunjuk tetap diluruskan selama mengucapkan atau sampai mengucapkan salam. Jangan diubah-ubah ya kan. Nah. Dan juga dikecualikan orang yang sholat khauf. Orang yang sholat khauf. Sholat khauf ini artinya sholat ketika terjadi peperangan. Ya kan? Saking wajibnya sholat, walaupun itu perang, sampai waktu sholat, tetap kita diwajibkan sholat khauf karena. Jadi kalau sholat khauf ini pandangan ke sana ya kah? Kamu ke sana kalau ada musuh berlindung. Sholat khauf artinya sholat dalam keadaan takutan. Dalam keadaan perang takut ya kah? Kalau ada musuh di muka di belakang, jadi matanya pelingas saja ya kah? Mana-mana pelingas. Nah itu sholat khauf namanya. Itu dibolehkan artinya pandangan mata ini jangan ke tempat sujud. Kalau ke tempat sujud kita pandangan mata orang di sana kada melihat kita ya kah? Ya kah? Orang di sana di muka kada melihat atau di samping kada melihat. Aman itu sama ya kita bunuh diri karena ya kah tunduk terus orang sana melihat tembak orang ya kah dipanah orang habis sama. Jadi maksudnya apabila ada musuh berlindung. Nya orang sholat khauf tuh bisa aja Pak bagarak ke situ kemana ya kah ngarangin sholat khauf. Dan juga dikecualikan tadi orang yang sholat khauf dengan musuh berada di hadapannya, maka sunat melihat ke arah musuh agar terpelihara dari dikejuti musuhnya. Agar terpelihara dari dikejuti musuhnya, artinya dikajuti musuh ya kan. Nah. Dan juga bagi orang yang sholat di atas sajadah yang bergambar binatang, lukisan lainnya, sunat tidak melihat tempat sujudnya. Orang yang sholat
Di sajadahnya ini ada lukisan macam-macam, segala binatang, harimau, segala macam ya kah. Nah itu kada usah ditihi, kada usah mata kita ini tatapan mata ke tempat sujud yang ada lukisan seperti binatang ya kan, misalnya ayam kah, lukisannya apakah, wah ya lain ya kah, supaya jangan membimbangkan hati ya kah. Karena lukisan itu mah tapi pikirkan bagusnya lah, pikirkan pulang ya kah sambil melihat lukisan tadi. Sunat tidak melihat tempat sujudnya bagi orang yang sholat di atas sajadah yang bergambar binatang tadi. Para ulama memberikan lagi pengecualian ialah bagi orang yang sholat di belakang Nabi. Bagi orang yang sholat di belakang Nabi, sunat melihat ke belakang Nabi dari melihat ke tempat sujud. Ya kan, apabila sholat di belakang Nabi lebih mulia melihati belakang Nabi. Ini tentu saja orang yang para sahabat ya kan, para sahabat Nabi dahulu yang waktu sholat itu menjadi imam. Nabi menjadi imam, sahabat menjadi makmum. Nah sunat mata ini, tatapan mata ini mengitihi belakang Nabi. Karena Nabi itu lebih mulia ya kan. Demikian juga orang yang sholat jenazah. Demikian juga orang yang sholat jenazah hendaklah melihat kepada jenazah. Namun ini didhaifkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Ujar Ibnu Hajar yang melihat ke jenazahnya adalah hadisnya dhaif ya kan? Yang katanya pendapat ini seolah-olah diambil dari pendapat Mawardi yang katanya kalau seorang sholat di samping Ka'bah maka hendaklah melihat ke Ka'bah, kepada Ka'bah. Telah diketahui dhaifnya pendapat Mawardi, karena itu hendaklah orang yang sholat jenazah melihat juga ke tempat sujudnya jika diukur dengan tempat sujud orang yang sholat biasa. Tidaklah makruh memejamkan mata di dalam sholat kalau tidak takut mendapatkan mudarat ketika terpejam. Tidaklah makruh memejamkan mata di dalam sholat kalau tidak takut mendapat mudarat ketika terpejam. Jadi kada makruh ya kan waktu sholat terpejam mata, kada apa aja ya kan, kada makruh dah ya kan, artinya boleh-boleh aja. Apalagi misalnya kalau berpajam itu lebih khusyuk, kada apa aja ya kan, aja tambah khusyuk bagus lagi ya kan, pajam ya. Apabila tidak ditakutkan mendapat mudarat ketika terpejam tadi. Karena tidak ada hadis yang sahih yang melarang memejamkan mata, dan lagi dengan memejamkan mata dapat memelihara hati dan ingatan serta menambah kekhusyukan dalam sholat yang menjadi inti sholat ya kan. Apakah lagi misalnya apabila kita berpejam mata lebih khusyuk, tambah baik karena ya kan, daripada kita berbincalak, daripada kita mata kita melek. Karena itu Ibnu Abdissalam memfatwakan memejamkan mata lebih baik bagi orang yang selalu terganggu untuk meningkatkan rasa khusyuk. Jadi ujar fatwanya Ibnu Abdissalam, memejamkan mata itu lebih baik bagi orang yang selalu terganggu untuk meningkatkan rasa khusyuk. Apabila berbincalak terganggu ya kah, baik berpajam.
dan memantapkan ingatan kepada Tuhan. Oh, atau deh, Bapak jam tadi ya kan. Tetapi kalau mendapatkan mudarat karena memejamkan mata, maka hukumnya makruh. Ya kan? Memejamkan mata tadi. Apabila ada mudarat, maka hukumnya makruh memejamkan mata. Dan terkadang haram memejamkan mata kalau diduga keras akan menimpanya mudarat yang lebih berat. Ya kan? Kalau misalnya berpajam mata akan menimbulkan bahaya, itu malah haram hukumnya ya kan? Haram hukumnya berpajam. Tetapi ini melihat situasi kondisi ya kan? Apabila berpajam mata itu aman-aman aja ya kan, kada ada bahaya dan malah tambah khusyuk, maka lebih baik sholat itu berpajam mata. Nah, apabila berpajam mata tadi ada bahaya, kada usah ya kan, malah makruh dan kadang haram hukumnya. Dan terkadang memejamkan mata hukumnya wajib di dalam sholat. Ada juga yang wajib ya kah? Hukum memejamkan mata tadi dalam sholat ada yang wajib, ada juga. Jadi tergantung sikonnya ya kah, situasi dan kondisi. Dan kalau tidak dipejamkan akan mendatangkan yang haram karena melihat yang haram dan tidak ada jalan lain untuk menghindarkan diri daripada nang haram tadi. Macam-macam nang dilihat apabila bencana misalnya lebih baik berpajam ya kah? Apabila apalagi misalnya sembahyang di depan TV nyala sholat di depan TV ya kah? Nah itu lebih baik berpajam daripada melihat TV sambil ya kah? Kalau misalnya sambil sholat melihat sinetron ya kah? Artinya kalau dari ketinggalan ya sinetron sambil sholat sambil melihat nonton, nah itu malah disunatkan wajib berpajam mata ya kah daripada sambil nonton. Pendapat yang mengatakan tidak makruh memejamkan mata di dalam sholat adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Minhaj yang diikuti oleh Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ramli dan yang lainnya. Kalau dikatakan bahwa Imam Nawawi menerangkan di dalam kitabnya yang bernama Majmu' bahwa makruh meninggalkan satu sunat dari sunat sholat, maka lazimlah dari perkataan itu makruh memejamkan mata di dalam sholat karena memejamkan mata termasuk meninggalkan sunat ya karena mata selalu melihat ke tempat sujud, maka tentunya kedua pendapat itu bertentangan. Ya kan, bertentangan. Jadi apabila melihat ke tempat sujud itu sunat, ya kan? Sunat kalau melihat tadi. Lalu apabila berpajam mata, kadang melihat ke tempat sujud ngarannya, lalu meninggalkan yang sunat. Nah, itu alasannya memejamkan mata itu makruh biasanya. Karena nang sunat itu memang melihat ke tempat sujud. Tapi tadi apabila situasinya memungkinkan. Kalau situasinya tidak memungkinkan, misalnya tempat sujud itu misalnya ada lukisan macam-macam, baik berpajam, ya kan? Lebih baik pajam. Apalagi ada bergambar macam-macam, enak ya kan? Koran misalnya sambil membaca, nah ya sudah terganggu ya kan? Lebih baik berpajam. Jadi melihat sikon ya kah, situasi kondisi. Dijawab sebenarnya kedua pendapat itu tidak bertentangan Jasidin karena keduanya dapat dihimpunkan dengan mengatakan makruh menurut
istilah majmu' yakni diartikan dengan menyalahi keutamaan ialah meninggalkan satu sunat dari segala yang disunatkan, seperti meninggalkan melihat ke tempat sujud tadi adalah bertentangan dengan keutamaan, bukan makruh. Ya, itu aja ilatnya. Apabila tempat sujud itu tadi memang kada pantas dilihat, lebih baik berpajam. Apabila tempat sujud itu tadi bagus-bagus saja, lebih baik melihat ke tempat sujud. Nah itu aja tergantung sikonnya ya kah, situasi kondisi. Atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud oleh penulis kitab Majmu' adalah sunnat muakkad kalau seandainya ada perbedaan pendapat tentang hukum wajibnya, dan inilah yang dimakruhkan meninggalkannya. Sedang sunat yang bukan muakkad seperti sunat melihat ke tempat sujud, maka tidak makruh meninggalkannya dengan memajamkan mata tadi. Disunatkan dalam semua macam sholat khusyuk hati. Disunatkan lagi dalam semua macam sholat khusyuk hati dan seluruh anggota tubuh. Hati khusyuk di sini ya kah? Fokus ya kah? Fokus kita melihat ketika sholat itu melihat af'alnya Allah Subhanahu wa taala, artinya gawian Allah Subhanahu wa taala. Atau mengingat Allah aja ya kah? Mengingat, atau misalnya memfokuskan kepada bacaan kita, ya kan, perhatikan bacaan. Nah, terjemahkan misalnya bacaan kita. Dan seluruh anggota tubuh supaya khusyuk juga, artinya jangan bergerak-gerak, jangan terlalu banyak gerak-gerak. Nah, itu juga disunatkan di dalam sholat khusyuk. Yang dimaksudkan dengan khusyuk hati ialah menghadirkan hati terhadap apa yang dikerjakan, umpamanya tidak memikirkan selain dari apa yang dikerjakan, umpamanya tidak memikirkan selain yang sedang diperbuatnya, artinya memikirkan ke lain misalnya ya kah, waktu sholat misalnya lalu melamun merenung ya kah, berjalan ke situ kamari, nah itu kada khusyuk namanya. Jadi ketika sholat kita khusyuk ya kah, memperhatikan bacaan kah misalnya ya kah, jangan kalai lain. Ya kah? Amun berpikir macam-macam kalai lain, nah itu kada khusyuk ngarannya ya kah? Berjalan misalnya ke pasar kah, waktu sholat berjalan ke pasar, hati nih ya kah? Nah itu kan berarti kada khusyuk. Dan yang dimaksud khusyuk seluruh anggota, yakni tidak menggerakkan anggota selain daripada pekerjaan yang wajib dilakukan dalam sholat. Umpamanya tidak bermain-main dengan anggota tubuhnya, ya kan? Itu artinya khusyuk anggota. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang khusyuk di dalam sholat, seperti yang difirmankannya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Karena itu sholat tanpa khusyuk tidak diberi pahala. Dan lagi karena ada pendapat lain yang mengatakan khusyuk di dalam sholat termasuk salah satu syarat sah sholat. Ada pendapat ya kan, khusyuk di dalam sholat itu termasuk
salah satu syarat sah salat. Jadi mun kada khusyuk artinya kada diterima salat kita ya kah? Nah, jadi harus khusyuk. Pendapat ini telah dipilih oleh sebagian fuqaha, orang-orang ahli fikih. Dimakruhkan istirsal, yakni berkata-kata dalam hati di dalam sholat. Irtisal ini kah? Berkata-kata hati di dalam sholat, artinya mengalamun. Nah, ingat ya kah? Dalam sholat mengalamun, itu makruh hukumnya. Dan juga dimakruhkan bermain-main dengan sholat. Satu anggota tubuh umpamanya memperbaiki selendang atau sorban yang tidak diperlukan untuk memperoleh pahala sunat atau menolak mudarat. Dan sebagian lagi mengatakan yang seperti itu haram. Sambil sholat misalnya membujurakan selendang ya kah? Membujurakan itu sama dengan bermain-main. Sebagian usaha untuk memantapkan khusyuk, bahwa orang yang sholat hendaknya menghadirkan di dalam hatinya bahwa ia sedang berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar lagi maha mulia. Itu salah satu usaha ya kah? Salah satu usaha agar kita khusyuk dalam sholat ya kah? Menghadirkan di dalam hatinya bahwa ia sedang berada di hadirat Allah yang maha besar lagi maha mengetahui segala rahasia yang tersembunyi, sedang ia dalam keadaan munajat kepadanya. Jadi hadirkan perasaan hati kita ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kadang-kadang ia tajalli dengan keperkasaannya Allah tadi ya kah? Karena itu lahirlah perasaan bahwa ia tidak melaksanakan hak Tuhannya di dalam sholat, sehingga sholatnya ditolak apabila kada khusyuk tadi. Hadirkan bahwa ya kah kita ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadirat Allah Subhanahu wa taala agar hati kita bisa khusyuk. Ya Pak, masih dikit lagi lah. Dan disunatkan pula mentadbirkan bacaan, yakni menghadirkan makna yang dibacanya. Sunat juga ya kan? Mentadbirkan bacaan, yakni menghadirkan makna yang dibacanya, baik Fatihah maupun surah yang lain, tetapi dengan secara umum, tidak dengan secara terperinci. Ya Allah berfirman, lihat dabbaru ayatihi, artinya supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya sambil kita terjemahkan ya kah yang kita baca tadi, sambil diterjemahkan maknanya dihadirkan ya kah. Misalnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pemelihara alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang mengasihi lagi maha penyayang. Nah itu jadi sunat juga ya kah, kita mentadabburkan makna bacaan yang kita baca. Dan lagi firman Allah, afala yatadabbarunal Qur'an, artinya maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Surat An-Nisa ayat 82. Karena dengan semua itu akan sempurnakan khusyuk. Karena dengan semua itu akan menyempurnakan khusyuk dan adab ya kah kita dalam sholat tadi.
Demikian lagi sunat membaca Al-Quran dengan suara perlahan seperti dalam firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa, ya, perlahan-lahan. Al-Muzammil ayat 4. Sedang aja lah. Nah, jadi itulah tadi apa namanya yang disunatkan di dalam sholat. Ya kak, yang pertama tadi apa? Terus menerus melihat ke tempat sujud kalau memungkinkan. Ya kak? Kemudian lagi apa? Kita supaya khusyuk di dalam sholat. Khusyuk anggota, khusyuk hati dan khusyuk anggota. Nah, ya kah? Nah, kita sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita dan tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.